Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra ala ni'aminhu tatra nahmadu sirran wa jahra bil ghadaya wal asal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat kita sebentar lagi akan mengakhiri daripada ibadah di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk bisa kembali merasakan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat bala dan musibah, wabah serta segala kesulitan yang menimpa kita, menimpa kaum muslimin dan menimpa seluruh umat manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat semua bala dan musibah ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa permintaan kepada saya Al-Fagir untuk menyampaikan bagaimana tata cara sholat Id jika memang keadaan belum memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid, di musola ataupun di tanah lapang karena PSBB yang sedang diberlakukan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum daripada sholat Id, pertama sholat Id ini diturunkan atau diperintahkan ya pada tahun kedua daripada hijrah. Hukum sholat Id adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat disunnahkan, dianjurkan, sangat diunggulkan. Dan sholat Idul Fitri termasuk sholat sunnah yang tushra'u fihi jamaah, disyariatkan atau disunahkan untuk dilaksanakan berjamaah. Tetapi ya seperti yang dikatakan oleh ulama, hukumnya sunnah muakkadah, tushra'ul jamaah, begitu disyariatkan, begitu berjamaah, walil munfarid, dan juga bagi orang yang sholat sendirian, wa musafir, atau orang yang sedang musafir di tengah perjalanan, kena macet atau bagaimana, ada halangan, ternyata sudah tiba waktu sholat Id, dia berhenti di pinggir jalan, dia sholat Idul Fitri, begitu. Nah, yang disunahkan ini baik orang hur ataupun abad, orang merdeka ataupun budak, laki-laki dan perempuan, semuanya disunahkan. Ya, disunahkan untuk melaksanakan sholat Id. Sebelum saya masuk bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat Id, yang biasa kita tinggal ngikut saja berjamaah, gimana kalau kita laksanakan di rumah? Saya ingin menyampaikan kesunahan-kesunahan yang disunahkan di malam hari raya dan juga sebelum kita melaksanakan sholat Id. Pertama, disunahkan di malam hari raya kita untuk banyak bertakbir, memuji nama Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah, bersyukur atas segala nikmatnya telah diberikan kita hari kemenangan. Ya, setelah selesai daripada melaksanakan ibadah yang begitu nikmat, yang begitu khusyuk, yang begitu syahdu di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi kita disunahkan untuk bertakbir
baik jahar ataupun sir, di rumah, di jalan, di pasar, di masjid, di musola, dan di semua tempat. Mulai kita disunahkan bertakbir dari mulai maghrib terbenam matahari, begitu hari terakhir bulan Ramadan malam takbiran sampai dengan nanti khatib naik mimbar. Terus disunahkan kita bertakbir. Ya, begitu, baik dengan suara yang keras ataupun dengan suara yang sir, seperti itu. Lalu yang berikutnya, kesunahan yang lainnya adalah kita disunahkan untuk mandi sunnah hari raya Idul Fitri. Nah, kesunahan mandi hari raya Idul Fitri ini bukan hanya disunahkan bagi orang yang mau sholat, bahkan bagi anak-anak wanita yang haid yang tidak hadir sholat Idul Fitri juga disunahkan untuk mandi sunnah hari raya. Beda dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat hanya yang hadir saja disunahkan mandi sunnah Jumat, yang tidak hadir tidak. Wanita, ya, anak-anak yang tidak hadir sholat Jumat tidak disunahkan mandi hari raya, mandi sunnah Jumat. Ya, tetapi kalau hari raya semuanya disunahkan. Bahkan wanita yang haid sekalipun, wanita yang nifas sekalipun disunahkan, walaupun mereka tidak melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Begitu. Kenapa berbeda dengan hari Jumat? Karena hari Jumat kesunahan mandi hari Jumat untuk yang hadir sholat Jumat, lihuduril Jum'ah. Sementara kalau untuk hari raya ini mandi sunnah disunahkan li ajlil id, ya, karena hari rayanya, bukan karena sholatnya, tetapi karena hari rayanya. Mulai masuk kita boleh mandi sunnah hari raya itu dari pertengahan malam kedua di malam takbiran. Udah boleh kita mandi sunnah hari raya. Ya, sampai dengan ya waktu yang muat, ya, memadai untuk kita hadir sholat Id, insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita bisa laksanakan berjamaah, ya. Tetapi ini kan karena pertanyaan dan permintaan, ya, andai kata ada tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk mereka melaksanakan sholat hari raya secara berjamaah, ya, sholat Id secara berjamaah. Ya, di sana ada daerah-daerah yang zona hijau, yang bahkan belum ada sama sekali orang-orang yang atau kasus positif COVID-19. Mereka laksanakanlah sholat Id. Kenapa tidak sholat Id? Gak ada masalah buat mereka, karena mereka berada di zona hijau yang tidak ada kasus di sana. Ada yang di zona yang mungkin zona kuning atau tadinya terdampak kemudian sudah bisa terkendali. Mereka pun disunahkan, dianjurkan sebaiknya laksanakan sholat. Begitu. Sholat Id berjamaah maksud saya. Nah, di daerah-daerah yang mungkin zona merah atau belum lagi terkendali penyebaran virusnya ini, penyebaran COVID-19 ini. Nah, ini mungkin ada larangan-larangan untuk berkumpul. Nah, kita dengarkan apa yang disampaikan pemerintah, yang disampaikan ulama, ya kita dengarkan, sami'na wa ata'na, kita jalankan. Ya, seperti itu sebagai kewajiban kita sebagai rakyat, begitu ya, biasa. Kita mandi tadi disunahkannya. Lalu kita disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian yang terbaik yang bisa yang kita miliki, kita pakai. Begitu ya. Memakai celak bagi laki-laki juga perempuan pakai celak 3 kali. 3 kali. Itu celak mata, sunnah, begitu ya. Kemudian menggunting kuku, tangan, menggunting kuku rambut, ya, membersihkan rambut-rambut yang ada di tubuh, rambut ketiak, rambut kemaluan dan lain sebagainya. Membersihkan semua itu adalah termasuk bagian daripada at-tazayyun, ya, memperindah diri untuk hari raya. Dan semua yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Ente beli minyak wangi nih, beli minyak wangi sekarang. Buat apa beli minyak wangi? Buat hari raya, buat sholat, buat Jumatan. Itu uang yang ente keluarkan buat minyak wangi, buat wanginya ente sendiri, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Uang yang ente belanjakan itu tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, beli minyak wangi yang bagus. Pakai pakaian yang baru disunahkan.
Ya, atau pakaian yang terbaik, yang paling baik yang kita miliki disunahkan. Dari mulai kofianya, sarungnya dan seterusnya. Jangan kofiah udah 3 tahun setengah masih dipakai, warnanya tadinya putih udah warnanya jadi kelabu, ya, apa namanya, kekuning-kuningan begitu. Gantilah. Itu uang yang kita belanjakan buat beli kofiah dan nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita makan cuma jadi kotoran doang. Seperti itu. Taib. Nah, kemudian kita masuk kepada bagaimana caranya kalau kita laksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Ya, kalau kita laksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Pertama, ada 2 kemungkinan kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Yang pertama, kita bisa berjamaah. Yang kedua, enggak ada jamaah, kita sendirian. Seperti orang yang di kos-kosan, ngontrak di Jakarta, cuma sendirian, keluarganya di kampung, nggak bisa pulang kampung. Ya sudah, dia sholat sendiri. Ya sedih memang ya, tapi mudah-mudahan insya Allah kesedihannya itu dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersabar, ikhlas, ridho dengan ketentuan Allah. Kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, Allah ridho sama kita. Dia mengukur keridhaan Allah, kita dapat ridho Allah atau tidak mendapatkan ridho Allah, naudzubillah. Kita ridho enggak sama ketentuan Allah yang ada sekarang ini? Kalau kita ridho, insya Allah Allah ridho sama kita. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho, maka baginya ridho Allah Subhanahu wa taala. Faman sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang marah, tidak terima, maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho saja sudah. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Ridho dengan ketentuan Allah. Jadi ada 2 kemungkinannya. Nggak bisa berjamaah sendiri. Yang kedua berjamaah. Saya bahas dulu yang kemungkinan sendirian. Kalau kita sholat Id sendirian, ya, maka ya hanya sholat saja. Tidak disunnahkan melakukan 2 khutbah setelah sholat. Lah sholatnya sendiri mau khutbah, siapa yang dengerin, siapa yang ngomong, ya. Seperti itu. Jadi hanya sholat saja kalau sendirian. Ya, sholatnya bagaimana caranya? Sholatnya sama seperti sholat subuh 2 rakaat, ya, begitu. Cuma ada kesunahan yang berbeda untuk sholat Id, yaitu ditambahkan takbir. Ya, ditambahkan takbir 7 kali, ya, di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Bagaimana caranya? Caranya begini. Pertama kita niat, ya, kita niat untuk sholat Idul Fitri, ya, usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini, ya, adaan lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, boleh. Aku niat sholat Idul Fitri, sholat sunnah Idul Fitri, begitu, adaan lillahi ta'ala, begitu. Takbir, kemudian Allahu Akbar. Habis takbir, ini takbiratul ihram nih, nggak dihitung yang 7. Yang 7 itu tidak termasuk takbiratul ihram. Ya, habis takbir kita disunahkan baca doa iftitah, sama seperti biasa. Disunahkan membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, baru takbir 7 kali. Allah, sambil angkat tangan kita. Allahu Akbar. Di sela-sela takbir kita membaca tasbih. Disunahkan kita membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sir aja, pelan aja. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Begitu 7 kali. Sekali lagi 7 kali selain takbiratul ihram. Setelah takbir 7 kali baru baca Fatihah. Baca Fatihah kalau sendirian ya sir, jangan keras-keras, ya. Sendirian sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai terakhir waladhdallin amin. Setelah itu baca surah, apa saja surah dari Al-Qur'an. Mau yang pendek, mau yang panjang, kalau hafal terserah. Yang paling afdal ya
itu sholat id rakaat pertama baca surat Qaf. Panjang memang ini, jarang yang jalanin. Ya, rakaat kedua baca surat Iqtarobat. Ya, Iqtarobatis saah, wansyaqqal qamar. Ya. Atau kalau enggak hafal, rakaat pertama sabihis. Rakaat kedua baca hal ataka hadisul ghasyiyah. Enggak hafal juga itu, baca kuliah sama kulhu. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya. Hafal enggak? Hafal Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ada juga masalah yang enggak hafal. Kalau baca kuliah dia enggak kelar-kelar. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abat. Terus muter di situ kelar-kelar. Ya. Kagak bisa baca kulhu, baca surat yang lain. Ya. Al-Falaq, An-Nas enggak apa-apa. Apa surat yang bisa dihafal? Ya, yang dihafal surat pendek. Ruku, i'tidal, sujud 2 kali, bangun dari sujud Allahu Akbar. Nah, takbir yang intigol dari ruku ke berdiri itu tidak dihitung takbir yang 5. Untuk rakaat yang kedua kan 5 kali takbir sunnahnya. Enggak dihitung termasuk takbir yang 5. Ya, baca lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar. Begitu 5 kali. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Andai kata lupa langsung baca Fatihah ya sudah udah kelewatan, enggak apa-apa, enggak batal sholatnya. Karena itu sunnah. Baca takbir 7 kali dan 5 kali sunnah. Kalaupun tidak dilaksanakan tidak disunnahkan sujud sah. Tidak disunahkan sujud sahwi. Biar ya sudah sunnah. Ya, nggak usah ganti dengan sujud sahwi. Itu kalau sholat sendirian. Sekarang kalau bisa berjamaah di rumah bisa berjamaah. Nah kalau berjamaah di rumah itu minimal ya 4 orang, 1 sama imam, 3 makmumnya. Begitu. Nah kalau sudah bisa berjamaah disunahkan untuk melaksanakan 2 khutbah. Begitu. Kalau bisa, kagak ada yang bisa khutbah main dorong-dorongan, ente aja yang khutbah. Ya, pakai baca di buku juga nggak apa-apa. Ya, banyak khutbah bisa di-download ya di internet, khutbah id begitu. Sekedar khutbah, ambil yang rukun-rukun saja, yang pendek aja, nggak usah panjang-panjang. 2 kali khutbah. Beda sama sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbahnya duluan, ya baru sholat. Kalau sholat id, sholat duluan baru khutbah. Kalau orang yang kita sering saksikan nih banyak orang yang hadir sholat id, mereka hanya hadir sholatnya aja, habis sholat pulang, bubar. Separuh pemain ya sudah pulang, ya tinggal separuh lagi yang masih ada. Gimana mereka yang pulang duluan itu? Mereka yang pulang duluan yang tidak mendengarkan khutbah id, sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Sholat Idul Fitrinya sah, cuma tidak sempurna. Karena menyempurnakan sholat id dengan mendengarkan 2 kali khutbah. Nah khutbahnya sama, kewajibannya, rukun-rukunnya seperti khutbah Jumat. Cuma bedanya ya disunnahkan, sekali lagi disunnahkan. Disunnahkan di awal khutbah yang pertama bertakbir, khotib bertakbir 9 kali. Ya, lalu di khutbah yang kedua khotib bertakbir 7 kali. Sebelum membaca alhamdulillah sebagai rukun daripada 2 kali khutbah. Ya, begitu. Nah, sebelum melaksanakan sholat id sama sunnah takbir dulu, bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Id tahun ini Id yang paling berkah buat kita semua. Id yang penuh dengan kebahagiaan buat kita semua. Id yang penuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Mudah-mudahan ya Allah kita diberikan izin oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat Id secara berjamaah bersama umat muslimin yang lainnya. Mudah-mudahan Allah segera angkat bala dan musibah ini. Ya Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Ramadan, keberkahan malam
Id, malam hari raya dan keberkahan hari raya. Mudah-mudahan kegembiraan di hari raya Allah berikan kegembiraan yang sesungguhnya, kegembiraan yang zahir, ya begitu, untuk seluruh kaum muslimin dan seluruh umat manusia, dengan bahwa semua wabah dan musibah ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala kemudahannya, segala keafiatan, kesehatan, dan memberikan kita penjagaannya dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari bala dan musibah, penyakit dan wabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita Ramadan yang paling berkah. Allahumma farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, wa aidu alaina sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam, mujtami'in la mutafarriqin, radina ghairu saqidin, maqbulina la matrudin, wa ala ta'atika inna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.